emosinya itu dia tahan ya. Tahan. Mungkin kalau orang lain nggak sekuat dia, kalau menurut saya biasanya udah ngelabrak. Tapi secara kejiwaan Suci itu sebenarnya nggak puas ya, dia merasa tertipu. Iya. Saya minta dia jadi orang yang bertanggung jawab. Tidak ada istri yang tidak marahkan, tidak ada istri yang tidak kecewa, tidak ada istri yang tidak cemburu. Saya Japri pribadi, suami, saya kabarkan bahwa anaknya meninggal. Semua dia tidak ada balasan. Bak layangan putus sedang hamil. Polwan polisikan suami ASN gara-gara selingkuh dengan istri orang hingga punya anak. Kronologi lengkap skandal layangan putus ASN dan Polwan terbongkar versi Bribtu Suci Dharma bermula WhatsApp. Awal mula Polwan Suci curiga perselingkuhan suami dan rekan kerjanya DKM senyum-senyum lihat HP. Oke, dapat firasat dari mimpi Polwan cantik Bribtu Suci bongkar fakta suami selingkuh lewat foto pancingan ini. Pelakor langsung bertekuk lutut. Oke, Bu. Ini ASN tuh berarti aparatur sipil negara. Ya. Jadi berarti Mbak Suci ini menikah dengan suami yang seorang ASN. Ya. Oke. ASN di pemerintah Kabupaten Oki. Oke. Iya. Oke, ini kan beritanya sangat viral, Bu. Betul. Di TikTok, di sosial media, di pemberitaan. Ini awalnya tuh gimana sih, Bu? Jadi bisa tahu Mbak Suci dengan suaminya ini berapa lama nikahnya? Udah berapa lama? Jadi kalau menikahnya itu kan November 2021. Oke, Nah, jadi belum setahun ya? belum dong. Iya. Kan April udah ketahuan. Iya, iya. Jadi mungkin hanya beberapa bulan ya, 6 bulan ya, usia perkawinan 6 bulan. Iya. Gitu. Jadi dia menikah November, terus Januari dia hamil. Nah di situ dia mulai kok nggak seperti biasa. Mungkin dia lihat keluarganya, ada baca buku juga. Kalau orang namanya hamil, pasti suaminya bagaimana lah, seneng lah kira-kira gitu. Kenapa? Suaminya nggak senang gitu? Bukan nggak seneng kok, tidak perhatian. Dia mengajukan pingin memeriksa kandungan. Justru dibilang nggak punya uang. Nah di situ mulai kecurigaan-curigaan. Tidak punya uang? Tidak punya uang. Mau minta USG ke dokter, tidak punya uang. Di suaminya ini di ASN itu pangkatnya apa, Bu? Maksudnya jabatannya? Jabatannya kabak protokol. Nggak mungkin nggak punya uang dong kalau gitu? Ya iyalah, nggak mungkin nggak punya uang. Terus? Nah itu dari situlah Suci merasa ini sepertinya kok suami saya ini kayak menikah dengan saya itu tidak ada seperti apa ya, gembira, seneng, namanya istri baru ya, harusnya kan lebih gimana ya, gitu. Ya itu di situ dia mulai curiga, akhirnya dia mulai memperhatikan, kalau kata itu gelagat ya, apa istilahnya tuh, curiga lah dengan kondisi suaminya itu gitu loh. Jadi dari tidur pun dia kok malam-malam senyum-senyum sendiri. Gimana maksud lagi tidur? Ya mereka kan tidur berdua. Berdua ya, suami istri lampu kan. Lampu dimatiin ya sama istri. Terus ya mungkin Suci kan pura-pura tidur. PPT, pura-pura tidur. Terus? Terus ya dia intip, kok suami gua senyum-senyum sendiri. Jadi ngelihat begitu. Tapi suami lagi tidur nggak tuh, Bu? Ya enggak lah, lagi jadi buka HP. buka HP. Buka HP. Gitu. Wah, saya juga sering, istri saya kalau saya buka HP senyum-senyum pasti dia nanya, lihat apa mau senyum-senyum? Padahal sih berita lucu, Bu. Ya. Terus habis itu? Nah mungkin karena kalau Mbak Astrid kan langsung ngomong gitu. Kalau Suci kan dia harus cari dulu apa sih, dilihat ya, berusaha dia tahu gitu loh. Nah akhirnya besok paginya, HP, dia mulai ini HP-nya kan dicas terus sama suaminya gitu loh. Jadi susah. Terus mandinya katanya juga kayak bebek itu, sebentar keluar lagi udah gitu loh. Kata Mbak Suci ini. Iya, jadi dia nggak punya kesempatan gitu. Tapi kan bebek nggak mandi di kamar mandi, Bu. Iya. Maksudnya kalau bebek tuh kalau cepat mandi gitu tuh ya. cepet gitu. Oke. Jadi pas Suci cerita terus ngapa kamu nggak kunci aja dari luar, saya bilang gitu, biar leluasa. Jadi dia berusaha cari tahu. Nah, rupanya pembuktiannya nggak sulit karena mereka tuh menggunakan WA story gitu loh. Jadi kayak bikin story untuk pasangan yang dia selingkuhin, tapi orang lain nggak bisa lihat. Terus Bu, akhirnya dari situ kok story-nya si suamiku kok aku nggak bisa lihat gitu. Yang bisa lihat si
si selingkuhnya itu. Oke. Akhirnya dia berusaha Iya. cari tahu, terus dia lihat gitu, oh si ini Iya. orangnya. Nah ketemulah bahwa ini adalah salah satu staf protokol. Nah mulai dia cari tahu Iya. terus sampai ketemulah, oh ini bersuamikan siapa stafnya, terus dia buka Oke. FB gitu sampai sejauh itu. Jadi Mbak Suci ini mencari tahu siapa wanita orang Selingkuhan. Oke. Terus sampai tahu suaminya. Jadi Betul. udah bersuami ya? Bersuami. Istri orang. Oke. Istri orang. Terus? Terus akhirnya dia buka FB suaminya itu ada kata-kata ganteng juga lo bro anak lo gitu. Nah terus makin penasaran dia. Akhirnya dia cari tahu alamat suaminya di mana. Suaminya si wanita. Betul. Oke. Akhirnya Yang juga selingkuhan ini. Oke, ya. kenalan lah mereka si Suci karena kebetulan suaminya ini punya usaha jam. Oke. Jadi pura-pura lah Suci Beli jam. beli jam. Oh ini kayak bener-bener film-film Hollywood ya. Jadi kan polisi menyelidiki ya. Karena Betul. Suci juga polisi, pasti dia punya Polisi. strategi. Benar. Hebat berarti, keren. Ya, Terus? pura-pura beli jam, terus dia sambil lihat IG-nya apa sih, jamnya itu pakai nama untuk berjualan itu ya, Iya, apa iya. IG bisnisnya, Nama, bisnisnya apa, kok apa sih Planet Jam apa gitu. Iya. Nah, dia lihat lagi kemana-mana Suci gitu, akhirnya dapatlah semua FB kaitannya, terus akunnya kok bisa bareng dengan akun suaminya gitu loh, alamat emailnya bertautan gitu, Iya. gitu. Nah disitulah ketemu semua. Akhirnya seiring waktu mereka komunikasi dengan suaminya si selingkuhan itu, suaminya sempat ngomong, kamu nih kayaknya bukan mau beli jam. Oh curiga nih. Oke. Ya mungkin karena suaminya udah tahu kan Oh suaminya udah tahu bahwa istrinya selingkuh. dengan Suami atasannya berarti. betul Iya, terus? gitu. Oh ya udah kalau kamu udah tahu katanya berarti kita sama katanya gitu. Visinya sama nih. Isinya sama gitu loh. Nah gimana? Saya ingin buktiin bahwa ini anak siapa, karena kan kamu pernah WA. Bukan. Oh ini anak Karena- siapa tuh karena ada. Karena si suaminya si selingkuh itu pernah di DM di FB. Ganteng lo bro anak lo gitu. Nah DM ngapain ke? DM ke si suaminya waktu zaman belum menikah memang. Oke. Nah di situ ada DM ganteng juga anak lu bro. Nah ini kenapa gitu kamu menulis ini? Oh iya saya juga curiga ini bukan anak saya gitu loh. Si suaminya si cewek ini cerita, curiga bukan anaknya. Betul bukan anak saya. Jadi kalau kamu curiga kenapa kamu tidak pastikan gitu? Toh di akte kelahiran dikasih tunjuk akte kelahiran. Nah ini kamu bikin anak kamu kata si Suci gitu. Ya, karena saya nggak mau status anak ini kalau sekolahnya susah gitu loh, gitu. Akhirnya dibikin gitu. Nah, terus mereka sepakat, ya udah kita pastiin deh, ini anak siapa? Yaudah, yuk kita DNA. Oke, Aku nggak jadi- punya biaya, kata si suaminya Oke. itu. Akhirnya Suci yang biayai. Oke, cara tes DNA gimana nih? Supaya kan mereka diam-diam nih. Ya Suci punya trik. Jadi Polisi. ketika Keren. ngomong sama suaminya, dia bilang katanya dokter kandungan karena supaya kita nanti punya anak yang benar-benar sudah kita tahu lebih dari awal, jadi harus tes genetik gitu loh. Oh, jadi si suaminya si Mbak Suci ini diajak ke dokter. Iya, Oh. jadi pada waktu itu, Padahal mau tes DNA nih. ya, jadi waktu itu suaminya lagi di tempat kerja. Pulang lo sore ini katanya udah disiapin semua, dokter udah nyarainin begini-begini, dokter kandungan itu dia bilang gitu, kita harus sana. Ya suaminya ya datang dengan sukacita lah, Oke. diperiksa gitu loh. Padahal tuh mau tes DNA dia nggak tahu nih. Nggak tahu. Suci hebat juga ya. Dia maksudnya udah tahu ada dugaan ini, dugaan perselingkuhan, tapi dia tetap nyimpan gak nanya, tapi dia menjalankan strateginya gitu kan. Itulah menurut saya tuh dia bisa benar-benar emosi Sampai itu. dapat bukti gitu. Emosinya tuh dia tahan ya. Ditahan. Mungkin kalau orang lain nggak sekuat dia, kalau menurut saya biasanya Iya, udah justru ngelabrak habis. Oke lanjut Bu. Nah, Oke, habis tes DNA yang anaknya itu gimana cara mendapatkan itu? Oh lewat suaminya si cewek itu ya? Iya, jadi lewat suaminya ngambil- itu ngambil gitu, Iya. disepakatin karena kan DNA-nya kan dari Jakarta juga, Iya, dokter dikirim. didatengin semua gitu loh, terus dikirim sudah Jakarta dikirim kemana sih, ke Amerika kemana waktu itu? Lupa Iya. saya. Dan Betul. hasilnya adalah 99% anak si suaminya suami Suci. Suci. Oh gitu?
Yakin tuh tes DNA-nya? Iya. Oke. Nah setelah itu, yang dilakukan Setelah Suci apa? itu dilakukan, ya Suci masih baik-baik loh. Oh belum ngomong ke suaminya? Ngomong tapi suaminya nggak bisa nggak jawab. Hmm. Jadi suaminya nggak melakukan jawaban. Jadi Suci berusaha mendatangilah orang tua dari suaminya. Orang tua dari suaminya justru bikin ya kayak katanya sih kayak terkesan kayak kaget, rekayasa yang agak kurang mateng kalau menurut kurang Iya. maksimal, jadi makin curiga Suci gitu Iya. loh. Terus datang ke rumah si selingkuhannya malah diusir, nggak ada urusan gini-gini gitu. Nah di situ akhirnya Suci tuh semakin marah gitu loh. Nah sebelum bergulir ke pelaporan, si suaminya udah ngaku di dalam surat pernyataan kalau nggak salah 12 April. Oke, 12 April suaminya ngaku. Ngaku. Sementara sebelum tes DNA itu datang loh. Tes DNA datangnya 14 April. 12 April suaminya udah ngaku duluan. Oh, jadi suaminya udah tahu bahwa dia dites DNA nih? Udah lama-lama jadi tahu. Iya. Kayaknya udah feeling dia udah jalan Wah, gitu. kemarin gue kena prank nih gitu kan. Iya, iya, Nah, iya, itu, iya, iya, iya. gitu. Gitu. Terus dia ngaku. Aku Apa pengakuannya? pengakuan dia ya dia meminta maaf, dia pengen hidup lanjut dengan Suci. Terus dia ngakui bahwa selama ini dia lakukan dari 2015 sampai sekarang dan anak itu memang anak dia dan dia memohon maaf yang sangat sebesar-besarnya kepada Suci gitu. Pengakuannya dalam bentuk apa, Bu? Ngobrol aja. Surat pernyataan. Oke. Surat pernyataan. Ya setelah nulis pernyataan itu malah suaminya pergi dari rumah gitu loh tanpa ada nih kita mau selesaiin seperti apa, nggak ada. Nah disitulah Suci merasa ini nggak bener gitu loh. Loh, saya bingung nih, kan suaminya bilang mau melanjutkan hidup dengan Suci. Ya Dia mengaku salah, kenapa pergi? itulah yang kita tidak paham. Jadi permintaan maaf itu artinya apa? Jadi kayaknya permintaan maaf itu cuman terkesan ya Supaya? apa ya? Kayak kalau menurut Suci nih kayaknya nggak jelas apakah ini mau disudahi perkawinan ataukah memang mau dilanjutkannya, itu yang nggak jelas itu. Jadi Oke. makanya Suci berusaha tanya kamu nih gimana, dia diam aja. Nah disitulah dia melihat ini nggak bisa diharapin lah gitu. Oke. Apa yang akhirnya membuat Suci melaporkan ini? Itu tadi karena tidak ada keputusannya mau seperti apa. Oke, suaminya pergi. Pergi dan tidak ada komunikasi dan berusaha seperti orang yang kayak nggak salah, bekerja seperti biasa gitu. Jadi pikir Suci ya satu-satunya jalan ya saya harus menempuh jalur hukum. Suci dalam keadaan hamil pada saat itu berarti? Ya hamil. Berapa bulan pada April itu? Jadi pada April itu sekitar 3 bulan 4 bulan. Januari kan dia nyatakan hamil, iya. 4 bulanan. Oke, dalam keadaan hamil. Akhirnya Hamil. dilaporkan polisi. Laporkan polisi. Ibu adalah pengacara Suci dari awal berarti ya? Betul. Oke, apa yang dituntut? Tuntutannya apa? Tuntutannya sih pada waktu itu kan Suci merasa tertipu. Iya. Jadi saya pada waktu itu meminta kepada polisian untuk menerima pelaporan tentang penipuannya juga. Pidana berarti ya? Pidana berarti dan 378. perselingkuhan 378 dengan perselingkuhan tuh 284 ya. Oke. Gitu. Nah, tapi dari si kepolisian menganggapkan ini 284 aja, penipuannya agak sulit lah. Ini ya saya pikir udahlah namanya institusi dia ya. Saya juga nggak terlalu mau ngepres banget, yang penting intervensi ya. gitu. Nah di situ tapi secara kejiwaan Suci tuh sebenarnya nggak puas yang dia merasa tertipu. Iya. Kenapa suaminya nggak jujur gitu loh, bahwa ada hubungan dengan seseorang, apalagi kan ini pernikahan yang tidak mudah ya, seorang ASN itu kan ada aturannya. Betul. Suci juga kan ada aturan juga ketika melakukan pernikahan. Jadi Iya. benar-benar mereka mencederai dari aturan-aturan itu. Saya bilang gitu si DKM ini suaminya iya. itu. Nah itu. Jadi di situ Suci merasa tertipunya itu, kalaupun jujur mungkin saya nggak sampai begini gitu loh. Nah Iya. itu yang dituntut Suci itu. Seperti sekarang dengan sudah begini ya kamu harus apa ya, menerima dari konsekuensi hukum yang harus kamu jalanin, bisa dari institusi, bisa juga dari nanti pidana kalau ini sampai ditetapkan tersangka seperti itu. Oke, pidana berarti perdatanya nggak ada? Perdatanya pada saat ini saya sudah ajukan pembatalan pernikahan.
Oke, pembatalan pernikahan. Ya. Oke. Artinya sekarang gugatan cerai segala macam itu Jadi kita nggak cerai, Mas Uya. pembatalan pernikahan. Pembatalan pernikahan, kita anggap bahwa pernikahan itu tidak pernah ada. Nah, itu kalau dari polisi kan berarti Suci ini adalah polwan ya? Iya. Oke, reaksi dari institusinya tempat Suci bekerja apa? Berarti dilapornya di tempat Suci kerja? Betul. Oke. Betul. Oke, gimana? Ya sampai sekarang kan mungkin karena dari pasal perselingkuhan sih memang kita jujur ya, harus dia namanya bukti sperma. Sperma, iya itu benar. Gitu. Setahu saya kalau untuk yang pasal selingkuhan kan yang melaporkan adalah orang yang bersangkutan kan, nggak bisa Iya. orang lain kan yang merasa Betul. diselingkuhi kan. Betul. Nah, bukti spermanya gimana? Ya itu tadi, karena kan kita tidak mungkin mendapatkan kan, karena Iya. ketika Suci berasumsi selingkuh itu, bukan berasumsi, merasakan bahwa suaminya selingkuh itu ya karena ada chatting-chatting. Terus ketika sudah ada anak, otomatis kan kayaknya bukan selingkuh lah, kalau orang kayak suami istri lah udah kayak gitu, cuma tidak ada dipertanggungjawabkan secara administratif itu Oke. kan. Sekarang keyakinan Ibu Titi sendiri soal ini, kasus perselingkuhan ini kan bisa dibilang jadi tipis-tipis sedap nih kayak. Ini bakal bisa lanjut apa enggak? Kalau saya sih optimis bisa lanjut. Apa yang membuat optimis? Ya itu tadi, kalau kita memang membuka handphone itu di mana, terus CCTV hotel itu misalnya sudah dihilangkan. Kalau Iya. memang dihilangkan, otomatis ada sesuatu di situ. CCTV. Kan ada pernah dia terakhir sempat ada pelatihan di suatu hotel di Palembang, dan ada informasi si DKM itu membooking hotel. DKM itu adalah? Suaminya Suci. Oke. Oke. Nah di situ pelatihan yang harusnya di dalam daftar peserta atau panitia melakukan pelatihan itu tidak ada nama si WAG itu, yang selingkuhannya itu. Oh, nama WAG ini tidak ada di daftar pelatihan. Betul. Harusnya tidak ada. Harusnya tidak ada. Tapi nyatanya ada. ada. Ada di situ. Jadi kayak seolah-olah diada-adain. Dia ada-adain. Oke. Siapa yang mengatur itu? Ya jelas-jelas itu kan jabatannya suaminya si Suci kan seorang kepala bagian kabak protokol yang mengatur semua. Bahkan tempat si selingkuhnya itu mau dipindahin kemana kan kewenangan dia. Oke, menarik sekali nih. Nah, apa tanggapan dari institusi tempat suami Suci bekerja? Berarti ini kan pemerintah daerah nih. Baik. Nah itu sih sampai sekarang itulah yang sangat kita sesalkan. Kenapa kan sudah ada data-data seperti itu kok tidak dilakukan suatu tindakan tegas. Jadi hanya dibebas tugaskan. Padahal kan namanya jabatan seorang kabak protokol itu ya menurut saya bukan jabatan yang biasa gitu loh. Bicara tentang suatu menurut saya itu ketertiban dari suatu institusi kan. Protokoler kan ibaratnya mengatur jadwal begitu. Itu jadi wewenang tugasnya yang utama gitu, itu. Nah di situ saya melihat kok terkesan kok terlalu kaku gitu loh. Akhirnya kita mencoba melaporkan kepada Menteri Aparatur Negara. Waktu itu kan ada juga Pak Cahyokumolo sempat komen lah di media. Nah dia bilang untuk kasus yang sudah viral kami baru akan menerima dari pemerintah Oki, dia bilang kayak gitu. Nanti kalau memang ini kita coba kaji gitu loh. Nah terus ada juga surat dari ini KSN ya, Kantor Aparatur Sipil Negara. Di situ mengirim surat juga ke Pemkab meminta data tersebut. Bahkan yang terbaru sudah ada rekomendasi dari bahwa KSN itu. Kantor itu. Rekomendasi untuk segera lakukan tindakan tegas disiplin berat. Kepada oknum ini berarti. Iya. Mengirim surat kepada Bupati Oki. Nah, sudah ada surat rekomendasi ini dilakukan apa sama bupatinya? Sampai sekarang belum. Kenapa kira-kira menurut Ibu, analisa Ibu? Ya itu tadi, apakah mungkin karena memang bupatinya menurut saya berusaha, kalau informasi sih berusaha melindungi. Bahkan ada juga diduga si bupati ini juga dalam arti punya hubungan emosional. Diduga ya. Diduga gitu loh. Jadi selalu menurut saya itu menunda-nunda. Dan inilah yang membuat stres Suci. Padahal sudah ada surat rekomendasi dari
KSN ini tadi. Betul. Kan surat rekomendasi berarti kan KSN punya kewenangan juga untuk ini kan. Iya, berarti KSN ini berarti Meneliti. bisa dibilang pemerintah pusat ya? Iya, Iya. betul. Oke, masa sampai usulan kayak begini aja mesti nanti sampai pemerintah pusat turun tangan sih? Iya. Iya. Ya harusnya kan namanya rekomendasi kan paling tidak dijalankan. Iya. Kayak orang kasih rekomendasi kayak Mas Uya nih, saya rekomen ini. Iya. Pasti kan jadi pertimbangan Mas Uya Oke. kan gitu loh. Nah, sekarang status dari suaminya Mbak Suci dengan anak buahnya ini gimana? Status jabatannya kah atau mungkin Oh, kalau kan sudah dibebas tugaskan. dibebas tugaskan. Oke, Tapi tetap tapi kan ngantor. tetap ngantor. Yang diminta ini kan kalau disiplin berat itu kan ada beberapa item Iya. gitu. Tapi kalau yang saya baca di literatur, Iya. terus juga dari beberapa sanksi-sanksi di daerah lain, ya itu tidak ada lagi kecuali pecat. Karena itu kan bicara moral ASN. Oke. Dan itu terjadinya di lingkungan institusi yang sama. Betul gitu. Oke. Harusnya sih nggak perlu, apalagi ketika proses dalam, katanya kan ada mau sidang etik, terus terjadi ada lagi proses namanya apa ya, lagi menganalisa. Itu kan sudah ada pengakuan dari mereka berdua. Oke. Jadi mau dari mana lagi yang di ini? Oke, dari perempuannya juga ada pengakuan udah. Ada. Dalam bentuk surat juga. Sudah dalam tahap pemeriksaan inspektorat. Jadi kalau dalam suatu ASN itu kan ada namanya untuk pengawasan ASN kan namanya Iya. inspektorat kan Iya. begitu. Udah Nah, mengakui. itu mengakui. Nah, sekarang tanggapan suaminya si perempuan ini, si wanita ini apa, Bu? Nah, Setelah sampai ini viral. Oh, kalau tanggapan suaminya yang sah ya, suaminya Iya, suaminya si selingkuhan ya. iya. Kayaknya sih dia itu posisi kayak seperti menyelamatkan, berusaha menyelamatkan dari tindakan istrinya. Oke, dengan cara? Dengan cara ya seolah-olah dia sayang anak, terus dia menerima dengan kondisi konsekuensi hubungan istrinya dengan suami suci, iya. mungkin seperti terkesan orang memaafkan lah begitu. Oke, ini menarik nih. Pengakuan dari suaminya wanita itu ke Mbak Suci waktu akhirnya mereka berkolaborasi, dia sudah tahu belum kalau Sudah, Oke, jadi sudah tahu dari sebelum ini rame ya? sudah. Bahkan sebelum menikah dengan Suci dia udah tahu. 2019 saya mengetahui itu. Kata suaminya itu, Iya. suaminya wanita ini. Iya, Mereka berdebat berarti? mereka. Dipertanyakan nggak sama istrinya? Kamu ada hubungan nggak gitu? Nah itu tuh istilahnya itu ya mungkin istrinya dia bilang ya saya mau tobat, saya mau jalanin hidup baik. Tapi kan kalau saya melihat kayaknya itu mungkin sekarang ditutupin dengan alasan begitu. Tapi kalau memang suaminya ingin membela dari istrinya, Iya. dari perbuatan zina selanjutnya, Menarik sama pasti pendapat saya. iya harusnya dia pisahkan dong. Nggak mungkin istrinya disuruh tetap kerja di situ kan? Betul, menghadaplah right. institusinya gitu loh. Istri Tolong juga pindahkan biar nggak di Betul. bagian yang sama. Betul. Karena kalau emang andai kata nih misalnya seorang suami, ini kita bicara kasus umum ya. Betul. Suami mengetahui istrinya berselingkuh dengan orang satu teman kantornya. Betul. Akhirnya istrinya mau minta maaf. Betul. Nggak mungkin seorang suami adalah ya udah lo kerja tetap di situ gitu. Pasti kan was-was tiap hari kan. Bener. Dan ini Iya. kalau nggak pulang juga istrinya ya cuek aja, nyantai aja. Jadi Kenapa sama-sama kira-kira nggak ini pulang. menarik nih? Kok dibiarin? Aduh, agak repot ya Iya. nebak-nebak deh. Soalnya gini Nah. ya saya duga ya mungkin karena apa ada kesepakatan mereka kan kita tidak tahu sebelum menikah. Betul sekali. Iya, iya. Iya. Gitu. Mbak Suci kemarin sempat ada beritanya ini kita lihat ya. Keguguran ya. Iya. Jadi ini Keguguran. anak dari suaminya ini, Bu ya. Ya, DKM. Nih, bayi Polwan Suci meninggal, kasus layangan putus ASN belum jelas. Bribtu Suci Polwan yang diselingkuhi ASN di Oki keguguran. Kehilangan calon bayi, Polwan Suci Dharma tulis pesan menyentuh hati. Isinya begini. Oke. Nah, keguguran. Pada saat itu sedang apa, Bu? Maksudnya sedang apa aja? Waduh, keguguran tuh lagi. Oh, jadi gini. Suci cerita sama saya, Iya. Bu, saya doain saya ya Bu ya, tanggal 1 Juli kan ulang tahun polisi ya, Polri Iya, ya. iya. Bahwa di situ saya akan ada kenaikan pangkat dari Bribtu menjadi brigadir gitu Iya. loh.
oh ya doain saya, oh ya saya bilang sehat-sehat lah, mudah-mudahan penaikan pangkatnya tidak ada halangan. Nah disitulah Suci ngikutin semua acara-acara itu. Nah tiba-tiba malamnya kalau nggak salah mulai dia pengen USG, terus mungkin kecapean juga ya. Dia melihat kok sepertinya anaknya itu kan kalau kita hamil udah 7 bulan loh hamilnya kan, pasti udah ada gerakan detak-detak terus. Karena ketika misalnya ada hal berita-berita apa, terus dia kemarin kan sempat sih saya tampilkan dia pada waktu wawancara terakhir yang memohon agar Bupati segera melakukan tindakan tegas pada suaminya, dia muncul sambil menangis di situ. Di situ pun dia sempat, saya sedih banget lihat dia tuh, aduh ngilu saya Bu sambil pegang perut gitu loh. Itu udah keguguran ya? Belum keguguran itu. Nah itu jadi setelah selesai dia acara itu, nah itu dia ke dokter. Nah di situ dia udah harus tinggal di rumah sakit. Nah mulailah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, dinyatakan sudah meninggal. Oke, reaksi dari suaminya pas saat dia keguguran? Kan masih suaminya berarti kan? Iya, nggak ada apa-apa. Kalau menurut Suci nggak ada apa-apa. Nggak datang? Nggak datang. Nggak nelpon? Nggak nelpon. Bahkan di DM Suci secara pribadi tidak menjawab. Oh, dia DM ke suaminya? Ya, bahwa sebenarnya saya berat untuk melakukan menghubungi kamu, tapi bagaimanapun inilah anakmu juga gitu loh, dan anakmu dalam kondisi sudah meninggal dunia dan sudah dikuburkan begini. Udah begitu aja tapi tidak ada jawaban. Nggak dibalas. Kita boleh nggak telepon video call Suci? Boleh. Ya, assalamualaikum Mbak Suci. Waalaikumsalam warahmatullahi ya Kak. Ya Mbak Suci, saya pertama-tama mengucapkan turut berbelasungkawa kemarin Mbak Suci keguguran ya. Yang sabar ya Mbak. Ya, Mbak Suci, sekarang sehat Mbak? Berangsur-angsur Kak membaik. Oke. Mbak Suci, saya mau nanya nih. Sekarang sebetulnya yang diharapkan sama Mbak Suci itu apa? Menuntut apa? Yang diinginkan tuh apa? Saya mau minta bantuannya tuh agar kasus saya tuh selesai Kak. Iya. Dapat keadilan gitu Kak. Iya. Baik dari kepolisian maupun dari Pemda Oki sendiri Kak. Karena sudah sangat lama. Iya. Kasus itu berjalan, iya, tapi sampai hari ini pun dari Pemda Oki saya belum mendapat pemberitahuan apapun, belum ada penyelesaian tindak lanjut dari pimpinan di sana. Oke, kalau Mbak Suci menuntutnya dari Pemkab Oki sendiri, ada tindakan apa terhadap suami dan wanitanya? Iya, harapan saya sih keduanya bisa di PT DHK agar jadi efek jerah. Iya. Agar tidak banyak suci yang berikutnya gitu loh Kak. Karena perbuatan amoril yang udah melampaui batas menurut saya Kak. Oke, kalau dari kepolisian tuntutan pidananya sekarang sudah sampai mana? Sudah naik sidik, udah gelar perkara? Sudah naik sidik Kak. Kemarin udah dapat SP2HP, sudah masuk proses penyidikan. Sudah masuk proses penyidikan. Masih jalan. Iya. Yang saya belum tahu kasus ini nih yang dari Pemda itu Kak. Pemda Oki ini belum tahu ya? Iya, belum tahu karena Bu Titis juga selaku kuasa hukum udah berapa kali mengirimkan surat, melainkan surat juga tidak ada balasan. Baik saya dari Polri juga kan kami ada kirim surat maupun Japri pribadi pun tidak dijawab. Oke. Mbak Suci ada komunikasi nggak dengan salah satu mungkin atasannya dari suami sendiri di Pemkab Oki? Sudah ke Kabak Protokol tidak dijawab. Tidak dijawab? Nggak coba untuk datang ke sana? Nggak Kak, karena kemarin saya kondisi hamil kan juga berat Kak dalam tekanan psikis dan mental. Jadi kesehatan saya juga kadang sehat, kadang mulai ini lagi, down lagi gitu. Oke. Mbak Suci, kalau boleh tahu dulu kenal dengan suami ini berapa lama? Sudah berapa lama? Kenal di mana? Kalau kenal awal tuh dari pekerjaan Kak di 2018 karena dia di protokol, jadi saya di Polda, dia ada minta data-data pejabat utama kami karena Suci di SDM. Mulai dari situ kemudian 2019-2020 yang udah deket-deket banget, bisa dikatakan pacaran gitu Kak.
terus juga rumah orang tuanya Damsir itu deketan sama saudara-saudaranya Suci yang di sana, ada di sana rupanya. Setelah tahu, jadi makin deket lagi dari situ, Kak. Oke. Nah, ini kan artinya dugaan perselingkuhan mereka ini kan sudah terjadi lama ya, berarti ya. Dugaan hubungan mereka, ya. Nah, Iya, artinya kan waktu kenal dengan 2015 menurut pengakuan Damsir. Oke, artinya waktu hubungan dengan Mbak Suci waktu sebelum menikah itu tidak ada gelagat-gelagat atau tanda-tanda yang mencurigakan? Enggak ada, Kak. Karena memang dia itu menurut keluarga saya yang di sana juga memang anak rumahan katanya gitu. Yang dikenal tuh rohis lah. Iya. Rohis, rumahan yang gitu, Kak. Oke, waktu kemarin Mbak Suci mengalami keguguran, ini kan biar bagaimanapun anak dari suami Mbak Suci juga ya. Ada dari Meninggal. Iya, ada nggak dari suami datang menghubungi atau Suci menghubungi? Enggak. Tidak sama sekali. Saya pribadi, Kak, udah menyampingkan ego saya, Kak. Iya. Saya japri pribadi Iya, suami. iya. Saya kabarkan bahwa anak saya meninggal. Semua dia tidak ada balasan. Tidak ada balasan. Nggak coba telepon Mbak Suci? Enggak. Saya udah coba ke Telegramnya, DM Instagramnya, WA japri pribadi. Tidak ada jawaban. Dia hanya baca. Dia baca tapi. Oke, sekarang Di Telegram kan kita Iya. lihat, Kak. Di situ dia baca. sekarang Mbak Suci, kalau Mbak Suci ingin menyampaikan apa sama suami Mbak Suci, mau ngomong apa, dia pasti melihat ini. Silakan. Saya minta dia jadi orang yang bertanggung jawab atas apa yang dia sudah perbuat, dan dia harus bertanggung jawab juga terhadap anaknya. Bagaimanapun itu anak dia, Kak, gitu loh. Iya. Terlepas dia mau marah sama saya secara pribadi atau apapun, saya nggak peduli, tapi tolong berlakulah selayaknya seorang ayah. Iya. Kamu masih sayang dengan dia? Jujur. Kalau untuk itu hanya sebatas untuk anak gitu, Kak. Tapi setelah saya kehilangan cahaya, ya saya anggap udah selesai itu, hanya untuk anak. Oke, yang kamu rasakan nih dengan adanya perselingkuhan ini, kamu lebih ke marah, kecewa, apa sedih? Semuanya, Kak. Iya. Tidak ada istri yang tidak marah, kan? Iya. Tidak ada istri yang tidak kecewa, tidak ada istri yang tidak cemburu. Semuanya, Kak, pasti ada. Kamu lebih kecewa atau lebih marah ke suami kamu apa ke wanita itu? Kecewa. Lebih kemana? Dua-duanya. Karena saya udah kasih kesempatan banyak, Kak, sama Iya. suami. Saya sengaja nggak buka permasalahan itu. Saya minta dia jujur. Padahal kan dia udah tahu, Kak, Iya. bahwa saya tuh tahu. Hmm. Saya tunggu terus, tapi dia pura-pura tidak ada masalah. Padahal saya sudah menunggu, Kak, sudah banyak kesempatan. Tapi yang dia jaga itu, ya perasaan Winda, menurut saya, yang saya rasakan itu. Oke. Ada yang ingin kamu sampaikan sama wanita tersebut? Harapan saya sih, jadi perempuan tuh jangan saling menyakiti. Wanita Ya. jangan menyakiti wanita itu, Kak. Dan pikirkan anak-anak, jaga kehormatan diri. Iya. Itu aja, Kak. Apa yang terjadi Dan jika jadilah orang bertanggung jawab. Iya. Apa yang terjadi jika tidak ada tindakan dari Pemkab Oki? Itu akan menjadi contoh yang buruk, Kak, pasti. Karena orang berpikir kan dengan pelanggaran yang begitu berat aja seperti tidak ada konsekuensi dan tindakan apapun. Iya. Ya, maka tanpa kita sadari itu akan menjadi contoh buruk Iya. untuk seluruh ASN maupun masyarakat lainnya. Iya, iya. Oke. Mbak Suci, terima kasih banyak, Mbak. Yang sabar, yang tabah. Iya. Dan Iya. kita akan kawal kasus ini bersama-sama dan kita yakin bahwa ini akan mendapatkan perhatian khusus dari pihak-pihak atau instansi-instansi yang terkait. Ya. Dan selayaknya nggak harus pemerintah pusat sampai turun tangan, harusnya sudah ada tindakan tegas. Ya. Iya, Kak, Oke. amin. Iya. Mbak Suci, salam hormat saya untuk keluarga semua di sana. Saya ikut berdoa untuk Terima kasih, Mbak Kak. Suci ya. Iya. Terima kasih, Kak.
Iya Kak. Assalamualaikum Mbak Suci. Waalaikumsalam warahmatullahi. Stres, depresi, Saya melihat itu. depresi sekali. Seorang polisi yang harusnya tegar, tapi Betul. dia sudah, ini bagaimana nih? Udah di titik yang Iya. sangat terendah sekali dalam Iya. memperjuangkan. Karena dia seorang korban aja sulit ya, apalagi kalau orang biasa. Yang biasa. Betul. Saya mau nanya ini. Iya. Ini ada, kita lihat dari ini. Oke, ini apa, Bu? Ini foto USG pertama. The skandalnya mana, Bu? Aku pergi sendiri, nyetir mobil sendiri, ngantri sendiri, bayar sendiri di Siloam karena kondisiku saat itu memburuk ditambah COVID. Orang tuaku nggak tahu susahnya aku dibuat sama ini ya. Semua aku pendam sendiri karena aku menjaga hati ayah dan ibuku. Kalau mereka tahu kenyataan ini, sedangkan kamu hanya menjadi penonton snap IG-ku. Tanpa komentar kau menghilang. Itu. Lagi nih, orang di mana-mana semangat untuk anak pertama, dia malah menghilang dan tidak ada rasa kepedulian dan ternyata wajar sekali. Rupanya dia sudah ada anak dari kekasih gelap yang notabene istri orang. Oke, ini foto bulan Februari saat aku hamil, bed rest dan COVID di RS Bayangkara. Aku pergi dewek ke IGD, aku ngurus sendiri, aku dewek sendiri ya maksudnya. Keluarga aku pun belum aku ceritoi. Busuknya kau saat itu. Dan kate kau peduli dengan aku sedikit pun. Kate itu apa? Nggak ada. Oh, kate. Nggak kate. Gitu, nggak Jangankan ada. kau harus akui, harus aku. Aqua segelas pun ndak kate kau kasih untuk aku. Ya, jadi nggak ada perhatian gitu Iya, loh. malah kawan-kawan akulah yang care dengan aku. Oke, ini berarti curhatan dia selama ini ya? Iya. Jadi Iya, dia setelah ketahuan itu dia langsung mulai mengingat ya kilas balik kenapa begini Iya. begitu loh. Nah, ini apa nih, Bu? Yang ini nih. Ini kayak oke. Maksudku sudah jadilah lapangkanlah dada. Kasihan bayi di dalam perut itu. Oh, Apa? itu suaminya ngomong ke dia. Ngomong ke dia. Yang setelah dia minta maaf itu kan maksudnya lapangkanlah dada gitu Oke. loh. Terus ini tidak mencium bau surga. Ini kata siapa nih? itu kata Suci. Oke. Uh-uh. DKM cuman menumpang sperma bayi dari lahir. Akulah yang biayain. Oh, Besakinya. ini Iya. si ini kayaknya si suaminya si perempuan itu. Oh, suami perempuan itu? Iya. Jadi Dari- DKM cuma numpang sperma B dari lahir, akulah yang biayanya, besakalnya juga jagonya. Oh, jadi Oh suami enggak, ini si perempuannya. Dari dalam perut akulah yang jagoinnya. yang jagonya. Nah, enggak, kayaknya suaminya dari dalam perut, maksudnya perut istrinya Iya. kan dia perhatiin. Itu kayaknya dari Suaminya si selingkuhannya Iya, berarti si ya. kelingkuhan itu. Aku cuman ingin kamu bisa berpikir panjang, kasihan anak yang ada di dalam perut kamu. Nah, itu benar. Kamu suaminya. juga ada ingin anak itu agak dengar cerita buruk, ya kan? Ya, kata. Jadi kalau bisa diselesaikan dengan baik, cukuplah sebatas kita yang ada masalah. Oke, ya. Tuh, jadi bujukan ya kayak suruh si Suci ini bisa menerima kenyataan Iya, gitu loh iya, gitu, iya. seperti itu. Oke. Jadi sekarang ini kita tinggal tunggu. Ini kan udah naik sidik ya? Sidik naik dan sidik. terus dari surat dari institusi kan dari KSN kan udah Iya. ada surat rekomendasi Iya. harus dilakukan sanksi berat. Iya. Tapi kemarin ada infonya mereka mau sidang kode etik dulu baru nanti ada itu. Tapi ya mudah-mudahan ya nggak ingkar lah gitu, nggak ada hal-hal yang bikin. Iya. Karena kalau harus dari putusan pengadilan kan saya pikir kini kan beda. Iya. ASN kan diatur sendiri. Iya, Kalau benar kan Iya, gitu mereka loh. punya Nggak kebijakan harus. sendiri. Jadi kalau mau kan di dalam peraturan ASN itu kan pelanggaran yang seperti ini dihukum berat karena sudah bicara moral Iya. dan itu ada sanksi beratnya diatur di undang-undang sendiri, di peraturan mereka sendiri. Nah, berarti bisa pemberhentian dengan hormat atas tanpa permintaan dia. Kan kalau orang Oke, pemerintah iya. itu kan bisa minta Iya, usul sendiri. iya. Kalau ini kan bisa dari Iya, keputusan iya, iya, dari iya. pimpinannya Iya. gitu. Oke, ini ada foto-foto. Oh, ini makam anaknya ya? Ya, Ini makam dia udah anak. persiapan semua berarti ini? Iya, Untuk udah kelahiran bayi ya? Iya, udah persiapan. Ini kemarin banyak sih. Iya. Nah, terus yang ngurusin jenazah dari Anaknya. anaknya kan si kakaknya Suci, Iya, bukan iya. suaminya. Suaminya sama sekali nggak Iya, datang ya? iya, ini ruang-ruangan yang sudah dia persiapkan.
Oke. Oke. Jadi intinya Bu, Gitu. Kita tinggal tunggu saja. Mudah-mudahan setelah tayangan ini juga ada tindakan-tindakan yang bijaksana lah ya. Iya, harusnya sih, Iya, karena iya. tidak ada istilahnya yang Iya. harus untuk diulur-ulur lagi Iya, gitu, iya, karena iya. udah jelas semua gitu loh. Oke. Kalau andai kata ada tindakan pemecatan di instansi tempat bekerja suaminya, Iya, yang di polisi tetap akan lanjut terus pidananya. tetap dong. Oke. Kan beda satu. Dan Oke. nanti kalau misalnya dia di PDH, berarti pemberhentian dengan hormat ya, karena kan kalau PTDH itu pemberhentian dengan tidak hormat. Nah itu kan harus ada putusan pengadilan Ya. gitu loh. Mungkin dari pihak institusi yang tempat si suami Suci itu mungkin lebih tepat ya PDH dulu gitu loh. Nanti kalau ada putusan pengadilan kan ditinjau lagi putusan Iya, yang iya, lama kan iya, bisa iya. dilanjuti dengan PTDH gitu. Oke. Ya kita lihat kasusnya nanti. Iya, Ya betul. mudah-mudahan ini bisa dijalankan dengan adil ya. Iya, Dari harus. instansi-instansi yang terkait ya. Karena Baik menurut dari saya kepolisian maupun dari tempat bekerja di. sembuhnya ya. batin suci, lukanya batin suci apabila yang dia bilang tadi kan, Ya. efek jerah supaya jangan ada suci-suci Suci yang yang lain, lain. Ya itu mungkin itulah healing dia. Iya. Oke. Setimpal kan menurutnya kan. Iya. Kamu sudah melakukan sesuatu yang buruk kepada saya, kamu harus bertanggung tanggung jawab. jawab dong. atas Gitu. perbuatannya. Setuju. Itu yang diminta dia. Salam Jadi saya buat harusnya, Suci ya. iya baik Oke, nanti nah, saya sampaikan. Sukses Ibu. Terima Mudah-mudahan kasih. kasus Mbak Suci juga bisa cepat selesai. Saya juga berharap Mas Uya kan dengan membuat podcast ini kan untuk tujuannya menyampaikan lah ya kepada masyarakat, kepada pihak-pihak yang punya Iya, pasti. keterkaitan Insya Allah ada agar bisa feedback. mendorong lah. Iya, Ya baik siap. begitu. Ya. Oke, Bu Titis Baik, terima kasih oke, banyak. Sama-sama. Ya, Terima kasih. Terima kasih. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lo banyak gaya, lo emang banyak gaya. Cuma bisa konferensi pers, mending lo ke laut aja. Gue gak rugi, lo katain bukan artis. Duit lo juga pas-pasan, tapi so pengen jadi Hotman Paris.